Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainil Akhas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Nahwu 1 serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Uzatul Aula, kemudian ada Mbak Putri Nirmala Devi, dan ada Mbak Marzuko. Kami di sini akan menjelaskan materi kami mengenai taukid dan badal. Yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Putri Nirmala Devi, kemudian dilanjut oleh Mbak Marzuko, selanjutnya dilanjut oleh Mbak Uzatul Aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nirmala Devi, NIM 2219091. Di sini saya akan mepresentasikan makalah kami yang berjudul Taukid dan Badal yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainil Akhas MPD. Yang pertama ada pengertian taukid. Taukid adalah kata yang mengikuti i'rab sebelumnya yang berfungsi sebagai penguat. Nah, untuk pembagian taukid dibagi menjadi 2, yaitu taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi yaitu taukid yang menguatkan kalimat dengan cara mengulangi lafadznya atau muradifnya atau persamaannya. Taukid ini bisa berlaku untuk semua kalimat. Adanya taukid lafzi ini bertujuan untuk menghilangkan prasangka lupa atau salah dari mutakalim. Pembagian taukid lafzi. Taukid lafzi dibagi menjadi 1. Taukid lafzi yang mengulangi lafadz muakkad. Nah, taukid yang seperti ini biasanya terjadi pada kalimat isim, fi'il, harf, dan juga lafadz yang ditarkib, baik itu berupa jumlah maupun yang bukan jumlah. Yang kedua juga ada taukid lafzi yang dengan menggunakan lafadz yang searti dengan muakkad. Bisa terjadi pada kalimat isim, fi'il, huruf, dan jumlah. Kemudian ada taukid manawi, yaitu taukid yang berfaedah menghilangkan kemungkinan yang dikehendakinya selain dohirnya lafadz. Nah, dalam pengertian lain, yaitu lafadz yang ikut pada muakkadnya, dalam i'rabnya, dan ma'rifatnya dengan menggunakan lafadz-lafadz taukid. Biasanya taukid ini hanya berlaku untuk kalimat isim. Nah, taukid maknawi ini juga dibagi menjadi 2. 1. Taukid manawi yang berfaedah menghilangkan dugaan wujudnya mudhaf pada muakkad. Taukid ini menggunakan lafadz ainun dan nasun. Adanya taukid lafzi ini bertujuan untuk menghilangkan dugaan wujudnya mudhaf pada muakkad atau isim yang diberi taukid. Yang kedua ada taukid manawi yang berfaedah menghilangkan dugaan yang tidak dikehendaki dari maknanya secara menyeluruh atau syumul. Taukid ini menggunakan lafadz kulun, kila, kilta, wa jami'. Dan disyaratkan muakkadnya berupa lafadz yang memiliki beberapa juz atau bagian yang sebagian dari juznya biasanya menempati tempatnya muakkad. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan mengira-ngirakan lafadz bar yang diidhofakan pada muakkad. Di situ sudah tertulis contoh-contohnya, bisa dibaca sendiri. Ada 4 lafadz taukid yang wajib diidhofakan pada dhamir yang sesuai dengan muakkad, supaya ada hubungan antara taukid dengan muakkadnya, dan tidak diperbolehkan untuk membuang dhamir tersebut, dan dicukupkan dengan mengira-kirakan idhofah saja. Untuk menguatkan makna syumul yang ada pada lafadz kulun, para ulama memperbolehkan membuat taukid lagi dengan lafadz berikut. Ada ajma'u, ada juma'a, ada ajma'una, dan ada juma'u. Ada contoh-contohnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian orang Arab juga membuat taukid dengan lafadz. Ya, terkadang orang Arab membuat taukid dengan lafadz ajma'u dan saudaranya tanpa didahului lafadz kulun. Namun hal ini bersifat qalil atau sedikit sekali terjadi. Yang kemudian ada kehilafan dalam membuat taukid. Yang pertama,
ada para ulama nahwu terjadi khilaf di dalam membuat taukid dari isim nakiro. Sedangkan taukid sendiri biasanya menggunakan kalimat makrifat atau bahkan tidak ada yang nakiro. Yang pertama ada mengikuti ulama Kufah dan Imam Ahfash. Hukumnya diperbolehkan apabila memberi faedah, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Malik. Isim nakirah yang diperbolehkan diberi taukid disyaratkan ada dua hal. Satu, isim nakirah yang mahdud atau bisa dibatasi memiliki permulaan dan akhir, seperti haul, syahr, lailah, dan yauman. Taukidnya menggunakan lafaz yang menunjukkan makna menyeluruh. Yang kedua, mengikuti ulama Basrah. Tidak diperbolehkan secara mutlak baik berfaedah ataupun tidak, karena semua lafaz taukid adalah makrifat, maka akan menimbulkan ketidakcocokan antara taukid dan muakkad, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengucapkan sumtu zamanan kuluhu, karena zamanan itu sendiri berupa nakiroh, sedangkan menurut ulama Basrah itu tidak diperbolehkan menggunakan isim nakiroh. Yang kedua, mentaukiti lafaz musanna atau lafaz yang menunjukkan makna dua. Lafaz yang musanna taukidnya diucapkan menggunakan lafaz nafs, ain, kila, dan kilta. Tidak diperbolehkan mentaukiti menggunakan muakadnya lafaz ajma'u atau jam'a'u, yang kemudian diucapkan jam'awani dan ajma'ani. Hal ini merupakan pendapat ulama Basrah, sedangkan ulama Kufah memperbolehkan dan hukumnya kiasi, seperti mengikuti ulama Basrah. Contohnya yaitu ja'al jaisyani kilahuma, kedua pasukan itu telah datang keduanya. Kemudian mengikuti ulama Kufah boleh mengucapkan ja'al jaisyani ijma'ani, kedua pasukan itu telah datang keduanya. Maknanya sama, tetapi menurut ulama Basrah dan Kufah memiliki pendapatnya yang berbeda-beda. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Marzuko untuk menjelaskan bab badalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzuko, NIM 2219103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian badal dan macam-macam badal. Yang pertama yaitu pengertian badal. Badal secara bahasa yaitu berarti pengganti. Menurut istilah ilmu nahwu, badal adalah kata benda yang dibutuhkan dalam sebuah kalimat untuk mewakili kata benda sebelumnya, baik mewakili secara keseluruhan ataupun sebagainya saja. Keadaan huruf terakhir kata benda yang terletak sebelumnya. Bila keadaan huruf terakhir kata sebelumnya adalah marfu, badal harus dimarfukan terlebih dahulu. Kemudian juga dengan keadaan mansub dan majrur pada huruf terakhir kata benda badal yang sebelumnya badal. Kemudian macam-macam badal. Badal itu ada 4. Yang pertama badal mutabik, badal ba'd mingkul, badal istima, dan badal ghalat. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam badal. Yang pertama yaitu badal mutabik, badal ba'd mingkul, badal istima, dan badal ghalat. Yang pertama yaitu badal mutabik. Badal mutabik adalah jenis badal yang mengganti kata benda sebelumnya secara keseluruhan. Istilah lain untuk metode badal ini adalah badal syal. Contohnya yaitu ja'al Ustadi Ahmad, itu Ustad Ahmad telah datang. Kemudian yang kedua yaitu badal ba'd mingkul. Badal ba'd mingkul adalah jenis badal yang mengganti sebagian dari kata benda sebelumnya. Yaitu badal ghalat adalah jenis badal yang menggantikan kata benda sebelumnya karena faktor kekeliruan dalam pengucapan. Dengan kata lain, badal jenis ini hanya digunakan dalam ungkapan seperti pertanyaan dalam bentuk tulisan akan dihapus apabila terjadi sebuah kesalahan. Sekali lagi, badal ghalat terjadi dalam ucapan saja, sedangkan untuk tulisan yang keliru tidak akan dibiarkan keliru. Bila diketahui ada tulisan yang keliru, tulisan tersebut segera dibetulkan dengan cara dihapus atau diberi tanda salah. Cukup sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Uzatul Aula, NIM 2219113. Saya akan menyimpulkan penjelasan dari Mbak Putri dan Mbak Marzuko.
Jadi taukid secara bahasa berarti menguatkan, dan menurut keterangan dari pengertian istilah taukid ialah tabi atau lafadz yang mengikuti, yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contoh, ja'a Zaidun nafsuhu, Zaid benar-benar sudah datang sendiri. Suhu berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan arti Zaidun, sebab bila tidak menggunakan nafsuhu, maka ada bisa jadi yang datang tersebut utusan Zaid. Nah, taukid sendiri terdapat dua macam pembagian, yaitu yang pertama taukid lafzi, yang kedua taukid maknawi. Nah, yang pertama taukid lafzi ialah mengulang-ulang kata yang diperkuat. Contohnya, na'am na'am atau ja'a Zaidun zaidun. Kemudian yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi ialah taukid yang memperkuat kata sebelumnya. Taukid ini hanya untuk memperkuat isim saja, tidak seperti taukid lafzi, seperti contoh irtaqut talamidza kulluhum. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang badal. Jadi, badal menurut bahasa adalah pengganti. Menurut istilah adalah kata benda yang disebutkan dalam sebuah kalimat untuk mewakili kata benda sebelumnya, baik mewakili secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja. Nah, badal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada badal mutabik, mengganti kata benda sebelumnya secara keseluruhan. Seperti contoh, ja'al Ustadz Ahmad, Ustadz Ahmad telah datang. Yang kedua ada badal ba'di minkul, adalah badal atau pengganti dari makna keseluruhan kepada makna sebagiannya. Contohnya, wa akaltu raghifa thuluthahu, aku telah memakan roti yaitu sepertiganya. Atau kharajatul labu nasfuhum, para murid keluar sebagiannya. Maksudnya bukan semua murid yang keluar, melainkan hanya sebagian dari murid yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu badal ihtimal, yaitu badal yang menggantikan kata sebelumnya. Contohnya, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, Zaid memberi manfaat kepadaku yaitu ilmunya. Maksudnya yaitu yang memberi manfaat itu adalah ilmunya Zaid. Kemudian yang keempat ada badal gholat, yaitu jenis badal yang menggantikan kata benda sebelumnya karena faktor kekeliruan dalam pengucapan. Contohnya yaitu wa ra'aitu Zaidan al-farosa, aku telah melihat Zaid yaitu kudanya. Maksudnya sebenarnya yang ingin diungkapkan adalah ra'aitu al-farosa, aku telah melihat kuda, namun ada keliru dalam mengucapkannya dan mengganti lafadz Zaid dengan kuda. Demikian dari kelompok kami pemaparan makalah tentang taukid dan badal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.